Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, Zat yang maha memberikan nikmat, Zat yang menghidupkan, Zat yang mematikan, dan Zat yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Baik dalam hal ini dalam bentuk harta, dalam bentuk kesehatan, keimanan, bahkan keturunan. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah untuk kajian kita akan rutinkan mengkaji satu kitab yang mana kitab ini di dalamnya membahas tentang bagaimana metode, langkah, dan cara-cara dalam mendidik anak-anak, baik anak laki-laki ataupun anak keturunan. Kitab yang akan kita bahas yaitu kitab Tarbiyatul Abna'i Marahilul Umuriyati wa Khutuwati Amaliyati wa Wasailu Tarbawiyati. Kitab ini disusun oleh Abdullah bin Sa'ad Al-Falih. Kenapa mesti kita bahas dan kita bedah kitab ini? Sebab ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak itu merupakan nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang tua. Karena anak merupakan nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya jika kita merawat, menjaga, mendidik agar anak-anak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika ternyata didikan kita salah, didikan kita tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak itu bukan malah menjadi nikmat, tapi anak itu bisa jadi menjadi nikmat bagi orang tuanya. Yang dimaksud dengan nikmat itu merupakan murka dari Allah Subhanahu wa taala melalui anak. Memang tidak secara langsung ketika anak salah dalam pendidikan, itu bisa menjadi murka dari Allah Subhanahu wa taala. Murka yang dimaksud bukan dalam artian ketika anak salah dalam didikan kita menjadi binasa misalkan. Ada longsor yang khusus menimpa kita misalkan. Ada banjir bandang yang khusus menimpa kita misalkan. Ada gempa yang sampai bumi terbelah dan kemudian kita masuk ke dalam misalkan. Murka yang dimaksud bukan murka yang seperti itu. Tetapi ketika anak salah dalam didikan, anak salah dalam pendidikan karena orang tua yang tidak terlalu memperhatikan, maka setiap langkah yang dilakukan oleh anak, setiap hembusan nafas anak, setiap yang dilakukan oleh anak itu bukan menjadi peluang pahala bagi orang tua, tapi justru malah menjadi peluang dosa bagi orang tua. Apalagi ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara fitrah anak itu ada dalam kebaikan. Secara fitrah anak itu ada dalam langkah-langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada anak yang dilahirkan dalam keadaan kafir. Tidak pernah ada anak yang dilahirkan dalam keadaan bodoh. Tidak pernah ada anak yang dilahirkan dalam keadaan zalim. Tidak pernah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, yuladu, mereka dilahirkan alal fitrah, dalam keadaan suci, bersih, Islam. Para ulama ketika mendefinisikan fitrah dalam hadis ini, al-fitratu huwa al-islamu. Fitrah di sini artinya adalah Islam. Anak yang dilahirkan baik dari rahim orang tua yang beragama Yahudi, orang tua yang beragama Nasrani, orang tua yang beragama Hindu, Konghucu, bahkan orang tua yang tidak beragama sama sekali, tetap itu tidak berpengaruh kepada anak. Ketika anak dilahirkan oleh orang tuanya, maka yuladu alal fitrah. Anak tersebut terlahir dalam keadaan suci, bersih, dan beragama Islam. Maka apakah nanti anak akan menjadi soleh, anak menjadi salah, anak menjadi baik, anak menjadi tidak baik? Ini baru tergantung bagaimana didikan orang tua. Makanya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka ketika anak terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan Islam, anak itu nanti apakah akan menjadi Yahudi, akan menjadi Nasrani, akan menjadi Majusi, bahkan akan menjadi orang-orang ateis, fa'abawahu. Ini tergantung bagaimana didikan orang tuanya. Sangat memprihatinkan ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita perhatikan zaman sekarang. Orang tua yang mereka tidak memiliki dasar ilmu agama yang kuat. Mereka kadang-kadang hanya meyakini bahwa kewajiban kami hanya sekedar melahirkan, memberikan nafkah, menyekolahkan, ketika anak sudah dewasa dinikahkan. Ini sangat prihatin. Apalagi dengan kondisi zaman saat ini, setiap waktu berlalu, zaman akan semakin rusak. Dan kita bisa perhatikan sekarang, orang tua kadang-kadang tidak terlalu peka dengan kebaikan yang dilakukan oleh anak, dengan kesolehan atau kesalahan yang dilakukan oleh anak. Jika zaman dulu, tahun 2000 ke bawah lah, 2000 atau tahun 90, kita bisa perhatikan dan bisa rasakan sendiri sebagai orang tua. Ketika ba'da maghrib, anak-anak tidak ada yang berani di luar rumah. Semua ada yang di rumah, atau bahkan ada yang ke masjid. Setiap kali ada anak yang usia SMP, SMA, mereka akan malu ketika mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi untuk zaman sekarang justru mereka yang belajar agama, mereka yang maghrib datang ke masjid, ke musola, atau belajar ngaji, justru mereka tidak dianggap, bahkan mereka dianggap sebagai anak-anak yang tidak gaul oleh teman-temannya. Ini semakin kesini memang media semakin berkembang, kemajuan zaman semakin pesat, tapi dari segi adab, moral, akhlak, dan agama ini sudah terlihat memiliki atau mengalami degradasi, turunan, mengalami satu fase di mana adab, akhlak, dan moral sudah sangat rusak. Nah, maka orang tua yang berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Sebab disampaikan oleh para ulama, sekolah pertama bagi anak itu bukan sekolah formal, tetapi sekolah yang paling pertama untuk menanamkan value, untuk menanamkan nilai pada diri anak itu keluarga, apalagi ibu. Para ulama menyebutkan al-ummu madrasatul ula. Ibu merupakan madrasah pertama. Nah, ketika bapak mendengar al-ummu madrasatul ula, seolah-olah kewajiban mendidik itu hanya kewajiban ibu. Padahal kita lanjutkan, wal abbu mudiruha. Memang ibu itu merupakan madrasah pertama
guru pertama, tapi yang harus diperhatikan wal abbu mudiruha, ayah itu merupakan mudir yang harus membina guru-guru, yang harus memanage madrasah. Nah, maka tidak bisa kita bebankan pendidikan anak harus oleh ibunya misalkan sendiri, atau pendidikan anak harus oleh bapaknya sendiri, itu tidak bisa. Pendidikan anak itu harus oleh ibu dan juga harus oleh bapaknya. Nah, maka melihat tantangan zaman yang semakin bobrok dan sedemikian mengkhawatirkannya, maka karena kekhawatiran ini insya Allah kita akan bedah kitab Tarbiyatul Abna, pendidikan bagi anak, metode cara-cara mendidik anak agar anak itu sesuai dengan harapan orang tuanya, yaitu menjadi anak yang soleh, anak yang beriman, anak yang menjadi qurrata a'yun, bahkan anak yang menjadi bekal bagi orang tua ketika nanti masuk ke alam akhirat. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini penyusun membuat satu judul dengan nama Al-Banunu Nikmatun Minallahi Azza wa Jalla. Anak-anak merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak zinatun, merupakan perhiasan al-hayatid dunya, di kehidupan dunia. Wal baqiyatus solihatu, dan amal-amal soleh, khairun, itu lebih baik inda rabbika, di sisi Tuhanmu, thawaban, sebagai pahala, wa khairun, dan lebih baik amalan, sebagai sesuatu yang harus dicita-citakan. Ayat ini menegaskan harta, baik itu emas, intan, berlian, perak, kekayaan, kendaraan, sawah, ladang, dan anak, ini merupakan perhiasan kehidupan dunia. Tapi ketika Allah menyebutkan dua jenis tersebut, Allah kemudian melanjutkan, wal baqiyatus solihatu khairun, walaupun harta dan anak merupakan perhiasan di dunia, tetap itu sama sekali tidak bermanfaat. Sebab wal baqiyatus solihatu, yang terbaik itu bukan anak dan bukan juga harta, tetapi yang terbaik itu adalah di sisi Tuhan Allah, di sisi Tuhan kalian, atau di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah amal-amal soleh. Amal soleh merupakan thawaban, pahala yang terbaik, wa khairun amala, dan cita-cita yang terbaik yang harus kita inginkan. Di dalam kitab Aunur Rahman fi tafsiril Quran wa bayani ma fihi minal hidayati wal fawaidi wal ahkam, Sulaiman bin Ibrahim Abdullah Al-Lahim, beliau menjelaskan, harta dan anak ini merupakan perhiasan ketika di dunia, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi, dijadikan indah bagi manusia, hubbus syahwati, kecintaan, minan nisa'i, kepada perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantharah, harta perhiasan, minadz zahab, baik dalam bentuk emas, wal fiddah, dalam bentuk perak, wal khailil musawwamah, kuda pilihan, mungkin untuk zaman sekarang kendaraan pilihan, wal an'ami, binatang-binatang ternak, wal harath, dan kemudian tanah yang luas yang dijadikan sawah atau dijadikan ladang. Dzalika mata'ul hayati dunya, itu merupakan mata'ul hayati dunia, kesenangan hidup di dunia.
Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik, yaitu surga. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah, setelah Allah menyebutkan al-malu wal banun, kemudian Allah melanjutkan wal baqiyatus sholihatu, amal-amal soleh. Amal soleh yang dimaksud amal soleh apa? Al-a'malu sholihatul lati tabqa lil insani wala tafna. Amal-amal soleh yang dapat mengekalkan manusia dan tidak membinasakannya. Nah, ini ketika Allah menyebutkan al-malu, memang harta itu merupakan kesenangan di dunia. Wal banun, memang anak-anak itu merupakan kesenangan di dunia. Tapi bisa jadi harta itu akan menyebabkan kita binasa. Anak itu bisa jadi akan menyebabkan kita binasa. Yang terbaik itu adalah wal baqiyatus sholihatu, amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh tabqa lil insan, akan mengekalkan manusia nanti di akhirat, wala tafna, dan tidak akan membinasakan. Di antaranya apa? Minas sholat, amal soleh yang dimaksud adalah sholat, wa zakat, zakat, saum, haji, wa da'watu ilallahi, mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah, wal amru bil ma'ruf, mengajak orang lain melakukan yang ma'ruf, wan nahyu anil munkar, melarang mereka agar tidak melakukan kemungkaran, wa dzikru, mengajak untuk berzikir atau berzikir, wal istighfar, selalu beristighfar, wa tasbih, tasbih, wa takbir, dan takbir, wa tahmid, dan tahmid, wa tahlil, dan juga tahlil dengan cara membaca la ilaha illallah. Apa kaitannya ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah? Pertama Allah menyebutkan harta, kemudian Allah menyebutkan anak, dan kemudian di potongan ayat selanjutnya setelah wakaf Allah menyebutkan amal soleh yang terbaik. Ketika Allah menyebutkan amal soleh yang terbaik, padahal sebelumnya Allah sedang membicarakan harta dan sedang membicarakan anak, yang ingin digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai menjadikan harta dan anak itu hanya sekedar untuk kehidupan di dunia. Jangan sampai menjadikan harta dan anak itu sekedar kesenangan hidup di dunia. Harta dan anak itu harus dijadikan sebagai baqiyatus sholihah, sebagai alat untuk melaksanakan amal soleh. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta saja, anak saja ini tidak akan mengekalkan manusia. Tetapi dengan harta menjadikan kita melakukan amal soleh, anak menjadikan wasilah untuk kita melakukan amal soleh, inilah yang terbaik. Harta yang banyak, anak yang cantik, dan anak yang tampan ini tidak bermanfaat. Tapi harta bisa bermanfaat jika harta digunakan untuk melaksanakan amal soleh. Anak akan baik dan anak akan menjadi cita-cita yang terbesar dan terbaik ketika anak dijadikan wasilah agar kita orang tua menjadi orang tua yang soleh karena mendidik anak yang soleh.